Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang topik bangun ruang. Kita akan membahas secara umum. Nanti kita akan mencoba untuk membuat atau memanfaatkan beberapa media yang dapat kita gunakan di sini. Yang pertama, kita akan menggunakan media yang sudah ada, ya. Kemudian nanti kita akan fokus bagaimana memanfaatkan yang sudah ada dahulu di kesempatan ini, ya. Kita akan memakai beberapa media yang khususnya pakai GeoGebra. Namun kita juga akan membahas tentang penggunaan dari Maticon terlebih dahulu, ya. Seperti kita ketahui, Maticon dapat kita manfaatkan untuk beberapa media manipulatif, khususnya yang kemarin sudah dibahas yang 2 dimensi. Kita bisa klik di bagian geometri, ini yang polygon and shape. Kemudian kita bisa mengakses, di sini ada 3D solid, ya, seperti ini. Kita bisa membuka dan menutup jaring-jaring kubus ini, ya, atau jaring-jaring yang lainnya. Ini ada beberapa bentuk 3 dimensi yang dapat kita manfaatkan di sini, ya, dapat kita gunakan untuk visualisasi. Namun kalau di sini kan kita tinggal pakai yang sudah ada di sini, ya. Kita sebetulnya juga bisa membuat dari yang sini, ya, dari polygon and shape ini. Jadi kita bisa menambahkan, misalnya ini kita buat tambahkan sebuah segitiga, kita besarkan. Kalau yang tadi kecil, ya, di atas ini cukup kecil, ya, yang tadi kita tampilkan di 3D itu. Yang sini bisa kita buat yang lebih besar. Tapi ini masih bentuknya kan 2 dimensi, ya. Skalanya kita buat 2. Kemudian ini kita hubung-hubungkan atau kita pasang-pasangkan di sini sehingga nanti membentuk suatu jaring-jaring. Ini, ya, kita rangkai menjadi nanti sebuah jaring. Kita juga bisa copy kalau mau cepat. Kemudian kita copy yang tengahnya. Oke. Kita blok, kemudian di fortnet. Nah, ini akan membentuk bangun yang lebih besar, gitu, ya, untuk menunjukkan bangun jaring-jaring dari suatu prisma ini, ya. Namun perlu diingat, kalau kita merangkai dari gambar 2 dimensi ini harus kalau tidak cocok nanti dia tidak bisa membentuk jaring-jaringnya, ya. Tentu ini akan cukup menarik kalau kita minta siswa untuk membuat bangun 3 dimensinya sendiri, ya, dari bangun 2 dimensi ini, yang dirangkai dari bangun 2 dimensi. Kemudian kita akan mencoba lihat media-media yang berbasis GeoGebra yang ada di Virtual Lab PBG PDIY ini.
Ini untuk mengenalkan konsep volume. Ini misalnya layernya atau lapisannya ada berapa gitu ya. Nanti akan ada berapa kubik ini bangun ini. Jadi ada berapa kubus yang membentuk bangun ini. Ini bisa dibuat layarnya, bisa ditambahkan. Kemudian ini panjang lebarnya ya. Ini konsep untuk menunjukkan suatu konsep dari volume. Dan ini yang prisma, volume prisma. Ini membandingkan volume prisma dan volume limas atau piramid. Bisa digunakan untuk eksplorasi ya. Kemudian yang lain untuk jaring-jaring kita bisa menggunakan ini untuk menutup, membuka, menutup, bisa kita atur di sini ya. Ini juga bisa kita atur tingginya. Ini untuk jaring-jaring suatu balok. Kemudian yang ini piramid. Jadi ini contoh dari suatu jaring-jaring yang berbasis GeoGebra ya, tapi ini sudah langsung bisa digunakan. Nah, untuk penggunaan secara langsungnya nanti bisa kita susun suatu aktivitas atau lembar kerja yang mungkin nanti perlu dibuat untuk mendampingi siswa untuk melakukan eksplorasi ini ya. Untuk kesempatan ini kita memperlihatkan secara umum dulu beberapa contoh media yang mungkin bisa kita gunakan. Kemudian media yang lain yaitu Blocksketch. Ini bisa kita pakai untuk membuat bangun, tapi berbentuknya ini seperti coding gitu ya. Kita bisa menambahkan, misalnya kalau ini kubus, panjang lebar tingginya 10. Kita render, bisa kita tampilkan di sini. Ini kalau kita mau menggunakan panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 10 seperti ini ya. Kalau kita mau nambahkan silinder atau tabung, ini R1, R2, ini alas dan tutupnya. Misalnya ini kita mau kita ganti 5 saja gitu ya. Bisa kita render seperti ini ya. Ada dua bangun yang bisa kita munculkan di sini. Nanti bisa kita geser-geser menggunakan transformasi. Nah, ini untuk media ini tentu akan sangat menarik kalau kita memanfaatkan ini untuk berbagai macam topik materi ya, termasuk dari 3 dimensi sampai misalnya transformasi atau juga setup. Setup ini untuk menggabungkan, kemudian mencari irisannya atau memotong gitu ya. Kita coba untuk memotong dulu. Kita kalau mau translasi, kita coba translasi dulu aja ya. Kita ingin menggeser misalnya ini tabungnya ke arah X negatif, yang merah ini X ya, tanda putus-putus berarti negatif, berarti kita kasih negatif misalnya 15. Kita render, dia akan bergeser ke arah negatif X.
Nah, untuk transaksi kira-kira begitu ya. Kita kembalikan dulu aja. Kita ingin kalau setup, kalau mau menggabungkan ini pakai join. Kalau mau memotong di setup ini pakai difference. Jadi katakanlah ini kubusnya akan dipotong oleh tabung. Jadi ini objek yang akan dipotong, di bawah ini pemotongnya. Jadi pakainya difference ya. Difference itu untuk memotong objek. Nah, ini objeknya sudah terpotong di sini ya. Kalau misalnya kita ingin pemotongnya di tengah, berarti kan kita harus menggeser. Ini digeser dulu, di transform, translate ke X-nya. Coba kita coba aja ya, 55. X-nya 5, Y-nya 5. Posisinya coba akan di mana? Nah, ini ya, terpotong di tengah. Ini contoh bagaimana kita memanfaatkan, kalau yang ini Blocksketch, di mana kita bisa menggunakan media ini untuk pembelajaran bangun 3 dimensi dan juga untuk bangun materi yang lain, misalnya transformasi geometri gitu ya. Dan ini tentu akan kita dapat gunakan berbagai macam topik juga, dan juga untuk berbagai pendekatan pembelajaran. Misalnya ini kita manfaatkan untuk project based learning ya. Jadi kita minta siswa untuk membuat project, misalnya membuat rumah atau bangunan, atau membuat ide-ide yang lain yang mereka bisa rancang sebagai sebuah proyek ya. Nanti mereka bisa menjelaskan kegunaannya, kemudian cara penyusunannya, cara pembuatannya menggunakan Blocksketch ini. Konsep, termasuk menerangkan konsep-konsep 3 dimensi maupun transformasi ya, termasuk ini koordinat 3 dimensi, kemudian translasi, rotasi mungkin nanti ya, dan sebagainya. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai pemanfaatan beberapa bangun alat peraga virtual ataupun software yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bangun 3 dimensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.